Jenengan tahu saya panggil ke sini? Boten. Oke, iya. Sebelumnya saya beritahukan sama jenengan maksud dan tujuan saya sebagai konselor mengundang jenengan ke sini adalah saya mengadakan bimbingan konseling individu. Konseling individu. Jenengan tahu nggak konseling individu apa? Konseling individu adalah konseling yang tujuannya adalah melayani klien, ya sebagai klien, untuk mengentaskan masalah. Nah, sehingga dengan adanya proses konseling ini nanti kamu bisa terpecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Itu. Nah, kemudian tujuan saya adalah untuk mengadakan yang pertama yaitu agar nanti kamu bisa merencanakan keinginan dan kebutuhan kamu itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua kamu bisa memilih misalkan maaf ya, karena kan saya kemarin lihat dari ini ya hasil presensi yang saya amati itu kamu ternyata alpanya ada 14, kemudian bolosnya ada 3. Sadar enggak? Nah, itu adalah masalah, Mas. Apabila kamu nanti bertutur seperti itu, bisa memicu untuk tidak naik kelas. Iman toh, dan dia udah kelas 8. Nah, tinggal 6 bulan lagi kamu kelas 9. Nah, jadi tujuannya itu bisa dengan bisa memilih, oh saya itu kira-kira ngikut ajakan teman saya atau berdasarkan diri saya sendiri. Nah, kemudian dengan bisa menyusun langkah. Kalau kira-kira saya kok seperti itu, saya seperti apa nanti? Kalau saya bolos terus, saya sering nggak berangkat, itu nanti seperti apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Kemudian nanti juga harapan saya dari bimbingan, dari konseling ini, kamu bisa menemukan akar penyebab masalahnya. Oh, kok saya sering tidak berangkat, bahkan satu semester kok sampai nggak berangkat 14 kali. Nah, itu nanti kita cari akarnya. Kenapa? Yang lebih tahu adalah kamu sendiri. Ya, nah kemudian dari situ saya mau tanya sama jenengan, kira-kira paham belum? Paham? Nah, dan perlu kamu ketahui, Mas, ini adalah sifatnya rahasia. Dari rahasia. Dan yang tahu saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Itu. Dan harapan Bu Puji, betul dari tadi saya bilang dari awal, semoga dengan kita konseling ini kamu bisa terentaskan masalah yang kamu hadapi. Gitu, Mas. Mungkin dari pembukaan ini kamu ada yang mau tanyakan biar kamu lebih paham, lebih enak dalam bicara dengan saya. Monggo, silakan. Pondong. Restu. Nah, kamu siap untuk saya bantu? Siap. Nah, kira-kira isi nomboran. Maksudnya jujur aja, maksudnya siap untuk terbuka, siap pasti kayak Bu Puji nanya kamu kira-kira anak grogi apa ora gitu. Hah? Siap? Siap. Oke. Ini sukarela ya Mas ya. Kita sukarela, kita keterbukaan, dan tadi saya bilang sama ini adalah asasnya rahasia. Nah, jadi kamu nyantai aja. Oke. Nah, langsung ya Mas ya. Kamu udah tahu tujuannya. Nah, terus sekarang yang saya tanyakan, kamu sadar nggak kalau kamu itu punya alfa sampai 14 kali, kemudian bolos sampai 3 kali. Nah, itu kok bisa terjadi? Kira-kira kamu sok ngopot ya, no? Nah, silakan cerita. Lo nek alfa niku saged kala keminan, Bu. Kerinan. Ya, pakai bahasa Indonesia bisa Mas. Silakan mau pakai Jawa nggih monggo bisa monggo. Kerinan. Lah kerinan kok ngopo? Gak nganu bobok dalu. Iya, maksudnya itu karena belajar atau karena kegiatan lain yang bisa berkaitan dengan belajar? Kegiatan lain. Contohnya, maaf ya, contohnya ngopo? Main game. Oh, main game. Tapi itu sendiri sama Simbah? Mboten. Sendiri? Nggih. Di kamar? Nggih. Nang kamar? Nggih. Dari jam berapa sampai berapa itu kamu biasanya nek main? Main niku mboten napa nggih.
Boten mesti jam pinten belum mesti. Tapi sampainya maksudnya sampai jam berapa kira-kira sampai kerinan itu? Paling dahulu jam setengah 4. Setengah 4 baru mapan tidur. Nggih. Setengah 4. Nggih. Ya Allah. Paling awal niku jam kalian. Jam 2 malam baru mapan tidur. Nggih. Terus kira-kira bangunnya dibangunin apa bangun sendiri? Dibangunin Nggih. sama Mbak. Nggih. Terus Mbak bangunin jam berapa nih bangunin? Jam setengah 7-an. Nah, jadi setengah 7. Padahal kan sekolah kita masuk jam 7 toh. Nah, jadi langsung bangun apa sok tetap tidur lagi nek dibangunin? Kalau tetap Terbangun setengah 7 itu. Nggih. Ini kok bisa telat? Kalau cak main untuk sarapan cak. Oh, udut sikik gitu ya, Iya. merokok dulu gitu ya. Mbak boleh merokok di rumah? Boleh. Maksudnya nggak melarang, kamu anak kecil jangan merokok gitu nggak? Oh, disediain berarti ya? Boten. Rokoknya dari mana? Nggih niku ki nek cak damel sama sekolah niku paling 2.500 Oh, berarti duitnya disangoni simbah 10.000, yang 2.500 untuk beli rokok khusus gitu. Setiap hari kayak gitu. Alah, oke Mas. Ya. Nah, terus sekarang saya mau tanya, kira-kira nek sampeyan kok ngono kuwi terus, kira-kira apa yang akan terjadi buat jenengan sendiri? Saya yakin kamu sadar kalau kamu itu salah, kalau kamu punya masalah, gitu. Jadi masalahnya kan kamu sering terlambat, bahkan kadang apa Mas? Kadang ramenyang dan kadang bolos. Nah, itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan nek jangan nunggu terus? Ada nggak di sini niatan untuk mengubah saya nggak seperti itu terus? Nah, kalau kamu seperti itu terus, gimana dengan masa depan kamu? Ya, coba kita bicara dari hati ke hati. Kira-kira nek aku memiliki terus, besok saya seperti apa ya? Nah, bisa nggak Mas berpikir sampai ke situ? Bisa. Coba ceritakan. Kira-kira piye nek sampean tidak mengubah sikap? Ke depannya kamu mesti bodol gitu ya. Nah, sekarang kira-kira rencana kamu ke depan seperti apa? Insya Allah bismillah sakit mengubah diri. Oke, insya Allah bismillah kamu bisa mengubah diri dari yang kemarinnya kamu sering malas, kemudian bangun kesiangan, itu kamu ada keinginan untuk bisa merubah perilaku menjadi lebih rajin. Itu harapan saya juga seperti endingnya. Harapan saya dari kita konseling ini mengentaskan, semoga kamu nanti berubah menjadi lebih baik. Itu Mas, saya yakin kamu itu anak yang berpotensi untuk baik. Saya yakin itu. Nah, seperti apapun keadaan keluarga kamu, seperti apapun orang tua kamu, nah saya yakin kamu jadi anak yang baik dan jadi yang terbaik. Percaya nggak Mas? Nah, oke. Lanjut Mas. Nah, terus planningnya kamu apa Mas? Planning itu rencana kamu. Kira-kira koncomu pengaruh nggak kamu seperti ini? Pengaruh. Nah, kamu sadar kalau kamu itu juga pengaruh dari teman. Nah, terus nek kamu sadar bahwa kamu dipengaruhi dari teman, terus kira-kira mau seperti apa? Oh, pinter kamu Mas. Mau nyontoh yang tidak baik, yang baik lah Bu. Jadi nek koncone ngejak-ngejak ngono kuwi, kamu bisa memilih ya. Bisa mengambil langkah. Oh, aku nek dijak bolos ojo gelem. Nek dijak udut wong aku ya seneng, weh ngono. Oh, nek udut gak bisa ditinggalkan Mas. Yang kecanduan. Yo dikit-dikit lah. Maksud saya nek biasanya udut itu sehari 2 ya jadi 1 kayak gitu. Betul sakit. Dicobalah. Nah, coba ya. Niatkan dalam diri kamu Mas. Saya bismillah saya bisa. Nah, kamu padahal usia kayak piro Mas ini? 13. Oh, kayak 13 tahun loh. Mana yang mana?
isih jembar, isih dawa langkae gitu. 13 tahun 13 tahun kamu kelas 8. Oke, 8A meneh. Nah, oke itu ya Mas ya. Ini 8 C. Harusnya 8C yo enggak 8A kok. Harusnya di 8C. Oke ya. Nah kemudian Mas, saya tanya lagi sama jenengan. Tadi kan masalah-masalah yang kamu hadapi adalah kamu juga sering bolos, kamu juga sering alpa gitu. Nah yang alpa 14 itu banyak loh Mas, padahal kita paling enggak alpa itu kan dapat tolerir dari sekolah hanya 3 kali ya Mas ya. Nah wis 14 loh Mas. Nah kamu gimana untuk mengatur agar kamu bisa 14 dirubah jadi paling enggak 3 atau paling enggak rajin terus? Kira-kira seperti apa yang kamu lakukan? Gambarannya jenengan di pikiran kamu seperti apa? Besok semester loro, nah, di hati kamu diniatkan di semester 2 seperti apa kira-kira? Paling nggih mboten dikopi bubuk dalu. Pinter, iya betul bagus Mas, ya amin. Oke, terus apa lagi? Niku wae. Ya jangan terlalu tidur malam gitu nggih. Nah terus jangan bergadang. Nek bergadang sok karo pacaran marah Mas, pacaran lewat HP kayak gitu. Mboten. Jadi pacaran orang lewat HP. Nggih nek Tenggerian nih, nggak habis. Rasa pacaran kok. Terus Mas, kamu dengan kemarin terima rapot, kamu udah tahu hasilnya ya? Nah, kira-kira hasil itu memuaskan atau ada yang kurang pada diri kamu? Semua contoh deh. Sing mendet sih tadi rapotnya. Mbah. Bukan ibu. Ibu nggak ada. Ibunya Tenggerian males. Oh, ibunya ada tapi males. Oke. Nah, makanya Mas, betul saya minta kamu jadi kebanggaan simbah kamu. Simbah wis ngopeni ket saka bayi gitu. Sampai kamu. Hah? Oh, dari usia 22 hari sampai sekarang saya simbah. Ya Allah, kuat Mas. Kamu pasti jadi anak yang terbaik. Nggih. Prihatin terus-terusan. Ya. Nah, cari teman yang baik-baik yang membuat kamu jadi lebih baik. Kayak gitu. Sing wingi Allah wis ya wis. Nah, saya yakin kamu nanti bisa jadi lebih baik. Diniatkan dalam hati kamu akan jadi lebih baik. Gitu ya. 22 hari sampai sekarang usia 3 tahun ini, 13 tahun sama simbah terus. Jur, sekarang ganti ya simbah semua. Makan, pakaian lebaran, pakaian sekolah, bayar sekolah, simbah semua. Tanpa orang tua. Oke. Kemudian Mas, yang saya tanyakan pada diri kamu. Nah, setelah kamu melihat keadaan orang tua kamu yang seperti itu, terus kemudian melihat kondisi kamu juga, nah sekarang planning apa untuk kedepannya bagi diri kamu agar kamu jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan ya nenek, kakek dan juga diri kamu sendiri, terutama untuk kamu sendiri Mas, untuk masa depan kamu. Mesti buat malas-malasan. Sing mesti kamu gak malas-malesan, tetap masih pengen sekolah terus Mas, sampai nanti SMA masih pengen lanjutkan SMA, masih sampai mau kuliah juga. Itu ngapunten. Tapi intinya sekolah SMP pengen terus ke SMA, pokoknya harus itu ya. Maksudnya di hati kamu tetap harus gitu, nggak hanya sampai SMP ini tok terus sudah enggak. Jadi nggak ada keinginan untuk nikah muda lah, meskipun kamu udah punya pacar. Dan pacarmu piye? Nikah wae Mas piye? Hah? Piye? Buat maksa. Nggak maksa. Dia juga sekolah. Masih SMP atau SD? SMK. Oh, udah besar.
Malah udah SMK. Nggih. Berarti kaya mbak jenengan ya. Berarti seperti sak mbak jenengan toh. Kamu kan anak kedua dari 4 bersaudara ya. Dan si mbak jenengan usianya belum? Dereng. Oh, masih usia SMA atau kuliah? 18 tahun ke SMA. Oh, sekarang udah SMA. Nah, mbak tapi nggak diragati ibu. Betul. Siapa yang mbak? Pak Sony. Oh, bapaknya. Betul. Mungkin dari dinahai. Oh, tindah ke wong gitu ya si nganu itu mbaknya itu. Oke. Iya mas. Ya. Intinya saya yakin kamu bisa jadi yang terbaik dan lebih baik. Nah, oke mas. Kemudian sini kita udah di tahap inti. Terus yang saya lanjutkan sama jenengan. Nah, kira-kira kita mengadakan proses konseling ini, apa yang kamu rasakan mas? Kesan kamu merasa kepo atau mungkin merasa Bu Puji kok sok ngorek-ngorek aku, atau merasa senang dengan kamu tak panggil seperti ini dalam konseling ini? Saya senang banget ke depan. Amin. Itu harapan saya juga kayak gitu mas. Kamu bisa terbantu dari masalah yang kamu hadapi, bisa terentaskan dari masalah yang kamu hadapi, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan mas, silahkan, biar kita lebih intinya lebih mengena dan kamu benar-benar bisa terentaskan dari masalah kamu. Gak ada pertanyaan maksudnya. Paham? Adakah masalah kamu yang mungkin secara mas lebih dalam lagi sing mempengaruhi aku sebenarnya ini bu? Nah, misalkan maaf ya mas, saya tanya, sebenarnya akar dari masalah kamu kok sering bolos, kemudian sering nggak masuk, itu masalah sebenarnya akarnya dari mana? Kalau kamu bisa menemukan itu. Akarnya dari pergaulan. Oh, jadi kamu sadar ya? Ini akarnya dari pergaulan kamu yang salah kayak gitu. Oke, bagus. Sadar betul mas, kalau memang itu dari pergaulan yang salah. Terus, nah, kalau kamu udah tahu akarnya ada dari pergaulan yang salah, langkah kamu seperti apa? Kamu harus nekat mas ya. Kalau udah tahu, aku ngerti bu, salahnya aku mergane gini. Nah sekarang kira-kira langkah kamu seperti apa untuk mengubah kamu agar jadi lebih baik? Mengganti pergaulan. Engko kata kamu bi kira-kira. Iya, bang. Senyiti ya luweh ngono. Kula berani. Bapak semangat. Oke, berarti kamu bisa ya mas ya? Saya bisa mengganti pergaulan saya bu, gitu ya. Oke mas, makasih mas. Oke, itu adalah sampai kepada inti dari permasalahan kita adalah kamu udah tahu akarnya bahwa itu karena kamu salah pergaulan, sehingga kamu harus bisa bangkit dari kesalahan itu, mencari lingkungan yang lebih baik, gitu ya. Nah, oke. Kalau mas kamu udah tahu seperti itu, jadi segera jangan berlarut-larut dari masalah itu. Nah, terus kira-kira dari pertemuan kita yang pertama ini, kita masih ada tidak lanjut, mungkin jenengan merasa kurang puas atau mungkin bisa selesai bu, bismillah saya bisa menyelesaikan hari ini. Selesai bu. Selesai hari ini? Insya Allah. Yakin? Yakin. Oke. Semoga ini pertemuan yang pertama dan yang terakhir untuk kita ya mas ya, dan kamu nanti ketemu lagi dengan Bu Puji sudah jadi yang lebih baik, dan saya akan memantau jenengan, semoga kamu benar-benar lebih baik. Nek isa ono masalah mana sing ganjel mas, silahkan kamu ketemu sama saya ya, saya siap membantu kamu. Semoga ini jadi yang terbaik, awal yang terbaik buat pertemuan kita. Oke mas, kayaknya demikian. Nah terus
ada satu yang perlu jenengan isi, yaitu lembar kepuasan jenengan. Silahkan ini diisi, dipahami, baru diisi sepaham jenengan. Ini namanya lembar kepuasan buat jenengan. Silahkan diisi. Oke, saya tungguin di sini. Kalau nggak paham bisa tanya sama saya. Nah, itu diisi sendiri. Rasa wedi, jujur diisi semampu kamu. Sing kok rasake kaya ngopo. Kayak gitu. Ya, tentang yang itu Mas, tentang ada 3 kan? Yes. Nah, itu. Oh. Oke. Oke Mas, ya sudah, Oke, makasih. Oke Mas, yuk kita pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga jenengan jadi yang lebih baik dan yang terbaik. Yuk doa mulai. Oke, saya amin Mas. Apabila saya dalam menyampaikan ke jenengan banyak kekurangan, mohon maaf ya Mas. Semoga bermanfaat. Dan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.